Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Wah, gak kerasa ya udah hari Minggu lagi. Iya nih, kita mau ibadah sekolah minggu online. Tadi adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik semua mengasihi Tuhan Yesus kan? Pastinya. Kasih Tuhan Yesus itu lebih tinggi loh daripada langit. Yuk kita mau naikkan satu pujian setinggi-tingginya langit. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat kan? Tetap semangat, Tetap semangat. Tetap semangat. Kita mau naikkan satu pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya.
udah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Yuk kita siapin hati kita mau siapin pikiran kita untuk dengerin firman Tuhan. Kita mau angkat satu penyembahan. Hanya ada satu Tuhan. Dari awal lagi, lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Kita mau angkat tangan kanan kita. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai, Dia menjagai aku, Dia menjagai, Dia menjagai aku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau mengasihi kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, glory bagimu. Sebentar kita mau masuk dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat minggu ini Engkau telah pimpin kami
ibadah online, sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat dengar-dengaran akan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, salam adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu GBI Anugerah Bandar Lampung. Oke, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah berdoa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya siapkan tempat yang nyaman, yang bisa kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Siapkan hatinya, ya. Jangan lari ke sana, ke kiri, ke kanan, tapi tetap fokus. Ya, adik-adik, buat orang tua terima kasih yang sudah mendampingi anak-anaknya. Hari ini kita bicara tentang temanya adalah Allah mengasihi. Allah mengasihi. Mari adik-adik kita buka firman Tuhan, ya. Firman Tuhan kita buka Galatia 2 ayat 20. Ya. Galatia 2 ayat 20. Udah dapat semua adik-adik? Kita akan baca Galatia 2 ayat 20. Kalau sudah kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke, adik-adik, ya. Di sini tadi kita sudah baca, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi tadi temanya adalah Allah mengasihi aku. Adik-adik, Allah mengasihi kakak dan adik-adik. Kalau adik-adik tahu bagaimana ya waktu kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa karena ketidaktaatan kepada perintah Allah. Ya. Jadi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak taat kepada perintah Allah. Jadi kalau mereka sudah berdosa, firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah mati. Gitu. Tetapi Allah sudah merencanakan penebusan bagi umat manusia agar kembali kepada rancangan dan gambar Allah semula. Gitu. Jadi Allah sudah merancangkan penebusan bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya kita tidak menerima akibat dosa itu. Akibatnya apa tadi? Maut atau mati. Ya. Jadi Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib. Ya, dia bangkit mengalahkan kuasa dosa dan dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita. Inilah bukti bahwa Allah mengasihi kita, yaitu dia berikan anaknya yang tunggal kepada kita. Seharusnya kita binasa adik-adik, seharusnya kita mati, ada di dalam cengkraman iblis.
Tapi ya, kita ditebus oleh Tuhan Yesus dengan harga yang lunas dibayar. Makanya firman Tuhan yang kita baca tadi apa? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita setelah ditebus oleh Tuhan Yesus bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus seutuhnya. Jadi kita tidak bisa hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sekolah untuk Kristus, untuk Tuhan Yesus. Kita nanti kuliah untuk Tuhan Yesus. Kita bekerja untuk Tuhan Yesus. Kita menikah untuk Tuhan Yesus. Kita mati juga untuk Tuhan Yesus. Jadi seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan Yesus. Jadi Allah menyatakan kasih-Nya dengan cara menebus manusia dari kuasa iblis. Kasih Allah yang besar dibuktikan dengan dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Dia berikan anaknya yang tunggal tadi, yaitu Tuhan Yesus, yang lahir ke dalam dunia dengan satu tugas, menyelamatkan umat manusia. Untuk kita segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi adik-adik harus dengar bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia, datang ke dunia untuk satu tugas, agar kita diselamatkan. Dan kita kembali segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah bukti kasih Allah bahwa Dia mengasihi kita. Kasih dan keselamatan yang Tuhan sediakan bisa diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus semua dosa, untuk menebus semua manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya. Tuhan melakukan semuanya karena Dia mengasihi manusia. Jadi Tuhan melakukan itu semuanya karena Dia mengasihi manusia. Dia mengasihi kakak, Dia mengasihi adik-adik, Dia mengasihi orang tua kita. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah mengasihi kita, kita harus mengasihi Allah karena Dia pemilik kehidupan kita. Dia yang punya kita, adik-adik. Oleh sebab itu, kita harus memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Kita harus bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi anak Tuhan yang baik. Kalau ada teman kita kesulitan di dalam mengerjakan PR, kita bisa bantu. Kalau ada teman kita lagi kesusahan, kita bisa bantu, kita tolong. Itu menunjukkan bahwa adik-adik mengasihi Tuhan. Ya. Beribadah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, itu menunjukkan bahwa adik-adik mengasihi Tuhan Yesus. Menghormati orang tua, mengasihi orang tua, taat kepada orang tua, itu sudah menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus tahu bahwa hidup kita adalah milik Kristus, miliknya Tuhan Yesus, bukan milik kita sendiri. Jadi kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus untuk menyenangkannya.
Ada yang bernama Adit bertanya, "Ayah, katanya Tuhan itu Maha Pengasih. Coba ayah kasih jawaban. Bagaimana Tuhan itu mengasihi kita? Kalau papa kan, ayah kan mengasihi aku karena sudah kelihatan, bertemu. Papanya Adit atau ayahnya Adit memberikan jawaban. Dia bawa anaknya Adit ini ke taman. Lalu mereka duduk di taman, di bawah pohon. Ayahnya Adit bilang begini, "Kamu lihat pohon ini? Kita bisa berteduh karena ada pohon ini. Ini ciptaan Tuhan. Pohon-pohonan ini ciptaan Tuhan. Lihat hari ini kita merasakan udara, ada matahari, ada bulan. Itu semuanya ciptaan Tuhan. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kita bisa bernapas, adik-adik bisa bernapas. Itu semua karena kasih Tuhan. Ya. Lalu Adit mengerti, ya ayah aku mengerti bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi itulah adik-adik, Allah begitu mengasihi kita. Jangan adik-adik sia-siakan hidup kita. Kita harus hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus dengan bersaksi, dengan melakukan yang baik, dengan beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan taat kepada perintah Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kau sudah berfirman buat kami Bapa. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang beribadah hari ini, yang mendengar firman Tuhan hari ini, agar mereka terus memuliakan Tuhan, agar mereka terus mengasihi Tuhan lewat kehidupan mereka sehari-hari, lewat sikap hidup mereka, lewat ketaatannya, karena mereka melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami. Engkau berikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap orang tua, anak-anak sekolah minggu. Orang tuanya Engkau berkati Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan dan kesehatan. Berkati juga Bapak Gembala, Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau memberkati. Dan seluruh jemaat GBI Anugerah Tuhan berkati. Bangsa kami, kota kami, pemerintahan kami, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kakak sampaikan sedikit ya. Kita ada ayat hafalan, yaitu 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Ayo adik-adik kita catat ya, ini ayat hafalan 1 Yohanes ayat 4, 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, jadi itu ayat hafalannya. Terus kegiatan aktivitas hari ini adik-adik, yaitu di sini ada kumpulan huruf ya, di sini. Lihat ya, ada kumpulan huruf di sini. Adik-adik silakan teliti dan cari dan temukan kata-kata kasih. Ya, kata-kata kasih. Coba adik-adik kumpulkan berapa kata kasih yang berhasil adik-adik dapat. Ya. Jangan ada yang terlewat ya adik-adik ya. Oke, itu saja pengumumannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.
Shalom.